Hai guys, selamat berjumpa lagi di Manggala Tutorial Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengganti karet stick PS2 dengan mudah dan cepat. Stick PS2 apabila sering dipakai maka lama-kelamaan akan terasa tidak enak ya, khususnya untuk di tombol-tombol ini. Tombol X, tombol kotak, tombol segitiga, ataupun tombol yang lainnya, tombol arah, juga R1, R2, L1, L2 juga ada aja yang pasti tidak enak dipakainya. Itu menandakan bahwa sudah saatnya stick PS2 ini diganti karetnya. Bagaimana caranya? Alat apa saja yang dibutuhkan? Dan berapa lama pengerjaannya? Kita simak baik-baik tutorialnya. Sebelum menyimak tutorialnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, lalu aktifkan tanda lonceng, like, dan komen ya, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, untuk memperbaiki atau mengganti karet stick PS2 yang pertama diperlukan adalah tentunya stick PS2-nya sendiri ya, yang rusak karetnya atau sudah tidak enak ditekannya. Ini seperti tombol R1 ini sudah nggak enak, untuk memainkannya juga agak telat. Nah, stick PS2 yang saya praktekkan saat ini adalah stick PS2 TW ya. Nah, apabila sobat-sobat ingin mengetahui stick yang dipakai stick PS2 TW atau stick PS2 ori, sobat-sobat, cara mudahnya dengan membukanya saja terlebih dahulu. Membuka casing dari PS2-nya. Alat yang dibutuhkan adalah obeng ya. Saya sarankan memiliki obeng yang serbaguna ya, seperti ini. Jadi obeng multi ini isinya ini ada berbagai macam ukuran obeng, dari obeng plus ataupun obeng minus. Kita buka dulu ininya, gagangnya. Yang biasa saya pakai yang ukuran nomor 3 ini ya, untuk membuka stick casing dari stick PS2-nya. Lalu kita pasang di sini. Kita buka satu persatu ya. Lubangnya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka dengan obeng positif atau obeng plus satu persatu. 6 lubang kita kendorkan terlebih dahulu. Oke, setelah semua sekrupnya sudah kita kendorkan, lalu kita buka casingnya ya, seperti ini ya, seperti ini. Kita simpan baik-baik ya, tutup bagian belakangnya ini, jangan sampai sekrupnya ada yang hilang, nantinya kurang kencang. Kita taruh di sini. Nah, penampakannya adalah seperti ini. Dipastikan jenis stick PS2 ini adalah stick PS2 TW, karena ininya, komponen ininya menggunakan papan PCB ya, menggunakan papan PCB seperti ini. Dan kita lihat dalamnya, karetnya ada di mana kok tidak terlihat? Karetnya itu, karet sticknya ada di sini. Ini karet stick L1 R1. Kita lepas dulu seperti ini ya. Ini juga kita lepas karet tombol R1 R1-nya. Lalu di mana karet tombol arah dan tombol X kotak, bundar dan segitiganya? Ada di sebalik PCB ini ya. Ini dipastikan ini sticknya stick PS2 TW ya, karena ini terpisah-pisah. Kalau untuk jenis dari stick PS2 ori, karet R1 L1-nya seperti ini menyatu ya. Kalau ini, karena ini misah, berarti ini jenis stick PS2 TW. Kita buka pelan-pelan ya. Kita buka pelan-pelan. Ininya kita lepas terlebih dahulu. PCB R1 L2-nya kita lepas. Lalu kita kabelnya rapikan. Awas jangan terburu-buru ya. Bisa jadi nantinya
bakal menambah masalah. Ini ada dinamo getar juga, kita lepas terlebih dahulu. Kita buka, kita angkat PCB-nya. Di sini terlihat ya. Ini lampu ya, lampu indikator analog. Biasanya lepas sendiri ya, posisi ada di sini. Seperti itu. Kalau untuk kalian yang masih pemula, sebaiknya sebelum dibuka difoto terlebih dahulu ya posisi-posisinya supaya tidak tertukar. Tapi mudah sih sebenarnya untuk membedakan antara karet arah dan karet tombol X. Ini perbedaannya. Kalau untuk karet tombol arah ini di sininya ada tanda minus di tengah ya. Tuh strip seperti ini. Nah, ini namanya tombol arah. Nah, untuk tombol X, kotak segitiga, ini cirinya seperti ini. Atau terbalik ya. Coba kita lihat. Oh, terbalik ternyata ya. Ini yang tombol arah. Ini tombol arah. Ya, posisinya seperti ini, ada lingkaran di tengahnya. Untuk tombol X, posisinya seperti ini, di tengahnya ada minus. Kita ganti saja karetnya. Ini terdiri dari berapa macam ya. Ini ada karet untuk tombol X, bundar dan segitiga segalanya. Dan ini untuk tombol arah. Dan ini ada karet, kita buka dulu. Ini lampunya. Di sini ada tombol start, analog, dan select. Terus ada tombol L1, ada tombol karet L2. Karet-karetnya ini ya, maksudnya ya. Lalu ada juga di sebelah sini, kita balikan dulu. Awas, ini ada sekrup-sekrup, jangan sampai hilang ya. Kita balikkan di posisi yang aman ya. Kira-kira jangan terpencar-pencar. Tuh. Sekrup-sekrup kecil seperti ini kita amankan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang hilang. Ini ada 5 ya, 5 sekrup ya. Kita amankan dulu. Bisa kita ambil tisu lalu kita simpan di sini supaya tidak hilang. Biasanya masih ada yang nempel satu, nggak masalah ya. Nah, di casing sebagian belakang ini ada karet juga. Ini karet R1 dan L2 dan R2. Tuh. Cara mengambilnya seperti apa? Kita caranya seperti ini. Kita cara mengambilnya bisa menggunakan pinset ya. Pinset seperti ini. Kalau tidak punya ya bisa menggunakan obeng. Obeng minus seperti ini ya. Kita congkel aja. Kita ambil karetnya. Seperti ini ya. Tuh. Ini juga kita ambil karetnya. Sudah diambil semua karetnya ya. Terus yang ini juga kita ambil karet yang lamanya, nanti kita masukkan yang baru. Yang lama kita masukkan yang baru. Ya. Seperti ini. Nah, setelah sobat-sobat mengetahui jenis karetnya seperti ini, apabila sobat-sobat belum memiliki karet tombolnya, bisa beli di online ya. Nama karetnya karet stick PS2 TW. Lihat, nantinya dapat berbagai macam karetnya seperti ini ya. Jangan lupa belinya karet stick PS2 TW ya, jangan yang ori, itu berbeda. Lalu kita ganti karet-karetnya. Ini sudah saya persiapkan karet penggantinya ya. Di sini. Untuk setiap bagiannya kita ganti. Ini diganti. Ini juga diganti. Nah, lalu untuk tombol R2 dan L2, apabila susah ya memasukkan karetnya, kita menggunakan pinset seperti ini. Tuh, seperti itu ya. Atau bisa juga kita dengan menekannya,
ini ditekan ke dalam tombol R2 L2 itu. Ini kan terlepas. Ini juga ditekan. Lihat, perhatikan ya. Ditekan. Tuh, akan lepas. Lalu kita pasang karet penggantinya. Selanjutnya, setelah tombol L1, L2, R1, R2 kita ganti, selanjutnya kita mengganti tombol arah yang ini. Kita ganti ya. Kita pisahkan ke sini. Kita ganti tombol arah di sini. Ada lubang tengah ya, ada lingkaran tengahnya, cirinya ya. Misalkan terbalik juga antara tombol arah dan tombol X sebagaimana tidak bisa dipasang. Lalu kita ganti tombol X. Nah, kita ganti. Ini cirinya ada stripnya. Di sini juga ada stripnya. Kita ganti seperti ini. Lalu kita ganti tombol start, select, dan analog. Ini kita ganti. Kita ganti dengan yang baru. Kita ganti aja semuanya ya. Untuk harga dari karet stick PS2TW ini, satu set ini berkisaran harga sekitar 5 ribuan ya, satu set ya. Setelah semua tombolnya terpasang, jangan lupa sobat-sobat untuk mengambil PCB-nya ya. Kita balikkan PCB-nya seperti ini. Nah, ini posisi tombol-tombol ini kita bersihkan dengan kuku aja ya, seperti ini. Kadangkala ada bekas karet yang menempel yang menyebabkan tekanannya lambat atau responnya lambat. Seperti ini, kita garuk-garuk aja seperti ini ya, untuk menghilangkan karet yang meleleh nempel di tombol seperti ini. Lalu kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali PCB-nya. Seperti ini posisinya ya. Kita pasangkan pelan-pelan saja ya. Tuh. Kira-kira lubang ini tepat masuk di lubangnya masing-masing. Setelah itu kita pasangkan juga ini dinamo getarnya. Pasangkan sebelah sini ya, tempelkan. Kabelnya diusahakan posisi di bawah, kabel dinamonya. Terus tadi kan ada ini ya, ini ada lampu analog. Kita jepitkan di sini, kita pasang di sebelah sini ya. Posisinya untuk yang ada tonjolan di sebelah sini, asangnya untuk menekan PCB. Seperti itu kita pasang, dan ini kita pastikan lubangnya masuk. Ini lubang masuk ya, seperti ini. Sudah klop. Lalu kita pasangkan bagian PCB L1 R2. Di sini ada dudukannya tuh ya. Tinggal kita pasangkan kira-kira pas di dudukannya. Seperti ini. Tinggal satunya kita pasangkan lagi. Ya, seperti itu. Lalu kita rapikan lagi. Seperti ini. Nah, lalu kita pasangkan tombol L1 ataupun R1. Di sini ada angka 1 ya, lihat ya. Ada angka 1. Kita pasang. Jangan sampai terbalik ya. Posisinya ini ada angka 1. Angka 1 ini yang atasnya itu di bagian bawah. Tuh. Yang ini posisinya seperti itu jadi. Tuh. Kalau tidak terbalik enak ditekannya. Misalkan terbalik agak kurang enak ya. Seperti itu. Kita pasangkan. Ini juga ya L2-nya. Untuk L1 ataupun R1 terbalik posisi nggak apa-apa ya, tertukar kiri kanannya nggak apa-apa. Yang penting ini angka 1 yang bagian kepala atasnya itu
di bagian bawah. Tuh, seperti ini. Selanjutnya kita pasang tombol R1 dan R2. Cara memasangnya, karetnya sudah dipasang terlebih dahulu, lalu kita masukkan. Lihat posisi yang rata ini kan ada yang setengah lingkaran, ada yang rata. Yang rata ini posisinya tuh mengikuti dengan casingnya, tuh seperti ini ya. Yang rata di atas, yang agak melingkar di bawah. Kita masukkan dari arah dalam, jangan dari luar. Kalau luar susah ya. Kita masukkan ke sini tuh. Ya, yang bagian rata di atas. Kita masukkan, lalu kita tekan ke luar. Tuh, seperti itu. Yang satunya pun seperti itu. Yang bagian rata di bagian atas, yang agak setengah lingkaran di bagian bawah. Memasukkannya dari dalam, jangan dari luar, susah. Dari dalam sini. Ya, lalu kita tekan keluar. Tuh, seperti itu ya. Kalau misalkan posisi karetnya lepas, kita buka lagi saja. Kita pasangkan lagi. Seperti ini ya. Lalu kita tutup kembali casingnya. Caranya ini dibalikan terlebih dahulu seperti ini, pelan-pelan ya. Lalu kita pasangkan. Kita paskan dulu bagian R1 dan R2 dan L2 nya ya, seperti ini ya. Tuh ada PCB, kita masukkan kira-kira dia pas di posisi karet seperti itu. Nah, lalu kita masukkan pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau posisinya pas, dia akan menutup dengan mudah. Nah, biasanya penyakitnya ini ada di bagian R1 atau R2. Kadang karetnya pas begitu ditutup, posisinya berubah lagi, terlepas tuh seperti ini. Ya, tuh seperti ini. Kita pasangkan lagi ya. Kita tekan dulu, kita pasang ulang bagian R-nya. Kita pasangkan lagi. Seperti ini. Kita coba ulangi lagi. Harus pelan-pelan ya. Seperti ini. Set. Ya. Jika sudah klop, maka akan terpasang dengan sempurna. Lalu kita pasangkan kembali sekrup-sekrupnya yang sudah tadi kita pisahkan. Ini karet-karet bekas ya. Kita masukkan satu persatu ke lubang sekrupnya. Seperti ini. Masukkan, lalu setelah dimasukkan kita pakai obeng untuk mengencangkannya. Oke, setelah semuanya sekrupnya sudah kita kencangkan, 66-nya sudah kita kencangkan, lalu kita bisa digunakan kembali stiknya ya. Tombol-tombolnya sekarang karena karetnya sudah diganti, jadi sangat enak dan nyaman untuk digunakan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lalu aktifkan tanda lonceng, juga komen untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tonton video-video selanjutnya seputar PlayStation. Untuk tutorial selanjutnya adalah cara memperbaiki kabel yang mengelupas seperti ini ya. Kabel stick PS2 mengelupas seperti ini. Nanti akan saya ajarkan tutorialnya. Oke, selamat berjumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.